Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juita dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Alvaro Prajuanda dari Teknik Elektro. Saya Isnadiani dari Prodi Biologi. Saya Askia Maridasari dari Prodi Ilmu Komputer. Saya Zahra Salsabila dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Roza Penjana dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya Mira Gita dari Prodi Biologi. Saya Betriza dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Aziz dari Prodi Teknik Elektro. Dari Universitas Cipta Mandiri. Baiklah, sekarang kami sedang berada di Makam Pahlawan Pocut Baren, Kampung Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Pocut Baren adalah seorang pahlawan perempuan Aceh yang lahir pada tahun 1880 di Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Ia adalah putri dari Teku Cut Amat, seorang ule balang atau pemimpin adat yang berpengaruh di daerah Tungkup. Ayahnya dikenal sering berdiskusi dengan para ulama tentang persoalan agama. Nilai yang kemudian membentuk Pocut Baren menjadi sosok pemberani, teguh dalam membela agama dan mencintai tanah air. Dan dimakamkan di lokasi Kampung Tungkup ini, Pak. Jadi kan pahlawan ya kan hana dengan nasional kan penjahit lamperang betul perang bertupa cuma tapi ini yang dia gerau tadi hana megah lagi di Pocut Baren mulai terjun ke medan tempur sejak masih muda, bahkan ikut berjuang bersama pahlawan wanita lainnya, Cuk Nyadin. Dalam catatan penulis Belanda Doop, Pocut Baren memimpin perlawanan dari tahun 1903 hingga 1910. Pada 4 November 1905, ketika Cuk Nyadin tertangkap, Pocut Baren tetap memimpin pasukannya sendiri melawan Belanda. Markas utama Pocut Baren berada di Gunung Mancang, dekat Kampung Gling saat ini. Belanda kesulitan menemukan lokasi markasnya yang tersembunyi di dalam gua. Suatu kali, ketika tentara Belanda mendaki menuju gua, pasukan Pocut Baren menjatuhkan ratusan batu dari atas, menewaskan banyak musuh. Belanda kemudian mengubah taktik. Mereka mengalirkan sekitar 1.200 kaleng minyak tanah ke arah gua, lalu membakarnya. Serangan ini memakan banyak korban di pihak Pocut Baren, dan ia sendiri tertembak di kaki. Akibatnya, ia tertangkap dan dibawa ke Melaboh, lalu dipindahkan ke Kutaraja. Luka tembak di kakinya memburuk karena kurangnya perawatan, hingga akhirnya kedua kakinya harus diamputasi. Pada masa pemerintahan Gubernur Militer Aceh, Van der Linde, ada rencana untuk mengasingkannya ke Pulau Jawa. Namun, seorang perwira penghubung Belanda, T.J. Veldman, menyarankan agar ia tidak diasingkan, melainkan dikembalikan ke kampung halamannya sebagai ule balang. Strategi ini dimaksudkan untuk meredam perlawanan rakyat Aceh. Van der Linde setuju dan Pocut Baren pun dipulangkan. Meski tidak lagi mampu memimpin pertempuran secara fisik, semangat juangnya tetap membara. Ia terus memberikan dorongan kepada rakyat dan pasukannya melalui syair dan pantun yang berisi semangat perjuangan melawan kafir atau kafir Belanda. Pantun-pantun tersebut menjadi terkenal dan dikenang hingga kini. Selain itu, ia aktif sebagai ule balang di Tungkup, menggerakkan perbaikan ekonomi rakyat, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sastra dalam kehidupan. Pocut Baren wafat pada tahun 1933 di kampung halamannya, Tungkup, dan dimakamkan di sana sebagai bentuk penghormatan. Pemerintah Aceh mengabadikan namanya sebagai salah satu nama jalan di Nanggro Aceh Darussalam.